Langkah pertama setiap membuat pola itu seperti ini ya, teman-teman. Saya akan buat dari garis dada ke atas. Kita buat garis atas, kelihatan di sini kan? Ini siku ya, ini garis siku dengan garis yang ini. Seperti ini. Saya kasih tambahan 1,5 cm biar teman-teman lebih jelas. Ini saya buat garis kedua 1,5 cm dari garis yang pertama. Ya, saya buat untuk formulanya dulu ya. Sini ya. Ini adalah garis pertama. Ini adalah garis penanda untuk kancing. Ini adalah garis atas. Kita buat formulanya, lingkar dada pas 100. Jika lingkar dada 100, kita akan membuat 1/4 lingkar dada. Itu bagaimana caranya? Biasanya kalau saya, 100 ini kita bagi 4. Sama dengan 25. 25 ini kita tambahkan 4 cm. Penambahan 4 cm ini sudah termasuk kancing. Jadi sama dengan di sini 29. 29 itu dihitung dari garis pertama, sudah termasuk kancing. Ini untuk badan depan ya. Coba kita cek 29. Wah, mentok lagi. Nah, di sini ya. 29 kita garis dulu aja. 29 dari sini ya. Dari garis yang pertama, itu sudah termasuk kancing. Oke, kita garis. Kirain nggak kena ya, kena lagi. Nah, sini. Tuh, ini 29. Ini ke sini adalah 1/4 lingkar dada pas dibagi 4 ditambah 4. Sudah termasuk dengan kancing, oke? Untuk dada seperti ini, untuk lingkar dada seperti ini, biasanya kita pakai perkiraan aja. Oke, katakan lebar bahunya adalah 46. Bahu 46. 1/2 lebar bahu atau turun bahunya bagaimana? Jika lebar bahunya 46, kita gunakan turun bahu atau kemiringan pundak nantinya. Untuk kemiringan pundaknya itu gunakan 4,6 cm atau 1/10-nya dari lebar bahu. 4,6 cm di sini ya. Nah, ini garis kedua ya, ini garis kedua. Dari garis pertama atau garis atas menuju ke bawah itu 4,6 cm atau 1/10 lebar bahu. Lebar bahunya 46 dibagi 10 menjadi 4,6. Oke. Sampai di sini paham ya? Lalu kita masuk ke setengah lebar bahu untuk badan depan. Kalian kemungkinan biasanya untuk menentukan setengah lebar bahu untuk badan depan itu dari garis as atau garis tengah ini ya. Itu saya katakan tidak tepat, bukan salah, tapi saya katakan tidak tepat. Menghitung 1/2 lebar bahu untuk badan depan itu dari sini teman-teman. Dari sini, dari garis yang pertama. 46 kita bagi 2 menjadi 23 di sini ya. 23. Nah, dari sini ke sini, bukan dari garis as ya. Kalau teman-teman coba boleh silahkan dibandingkan yang menggunakan 1/2 lebar bahu untuk badan depan dari garis as, coba bandingkan hasilnya dengan menggunakan dari garis penambahan kancing atau dikurangi 1,5 cm dari garis as. Oke ya. Lalu yang selanjutnya adalah lingkar leher. Kita gunakan lingkar lehernya adalah 42 cm. Lingkar leher adalah ukuran daun kerah ya. Kalian suka bertanya ke sampingnya berapa, ke bawahnya berapa ya. Rumusnya adalah 1/6 lingkar leher. 42 dibagi 6, 7. Dari mana? Ke sampingnya itu dihitung angka 7-nya itu dari mana? Untuk leher ke arah samping, 7 cm-nya itu dihitung dari titik tengah atau garis as. Hitung ke sini 7 cm. Ya, 7 cm. Ke bawahnya dari mana? Di garis as juga. 7 cm, biasanya dari angka 7 cm itu saya kurangi 0,5 cm, jadi 6,5 di sini. Jadi ke bagian samping dihitung dari garis as ya. Untuk leher 42 dibagi 6 yaitu 7. Ke arah samping 7 cm di sini. Ke bawah 7 cm dikurangi 0,5. Oke? Lalu titik ini kita hubungkan ke sini teman-teman seperti ini. Oke. Dan untuk kerung lehernya menggunakan penggaris ajaib buatan saya. Bukan buatan saya sih, pesen ke orang yang bikinin, cuman yang ngerakitnya saya. Nah, seperti ini.
Di penggaris ini kebetulan stoknya sedang habis, teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti Shopee saya, toko Shopee saya, Nama toko Shopee-nya Mode dan Gaya Store. di sini ada titik, di sini ada tanda titik. Ini adalah untuk bagian leher atau kerung lengan badan depan atau pisak, ya. Di sini ada titik. Oke, kita buatkan di sini. Ini untuk kerung lehernya, badan depan, ya. Kita nanti cek hasil 4 buahnya tepat atau tidak. Oke. Setelah itu teman-teman, bagaimana menentukan garis turun dada? Ya, garis turun dada untuk lingkar dada pas 100 cm, biasanya saya menggunakan lingkar ketiaknya itu 52. Ini ukuran standar. 52 ya. 52 atau 50 ya. 50 52 masih aman. Untuk lingkar dada pas 100 kita gunakan 52 ya. 52 kita bagi 2 sama dengan 26 ya. 26 kita mulai dari angka 3 cm nih. Dari paling atas kita mulai dari angka 3 cm menuju angka 26 cm di sini. Lalu teman-teman boleh menggunakan penggaris siku. Garis ini adalah garis perkiraan garis dada ya. Ingat, garis perkiraan garis dada. Jika ukuran ketiaknya kurang, maka garis ini harus diturunkan. Jika ukuran ketiaknya lebih, maka garis ini harus dinaikkan. Ya, tidak ada, saya belum menemukan sih ya, belum menemukan rumus pasti. Kalau misalkan ada yang sudah menemukan, boleh share-share ke saya ikut belajar. Oke, yang selanjutnya, tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan, tadi sih kerung leher ya, ini untuk kerung leher badan depan. Sekarang kita bahas kedalaman kerung lengan badan depan, berapa senti? Kita balik lagi ke sini, 1/2 lebar bahu, dihitung dari garis termasuk penambahan kancing adalah 23. Kita turunkan angka 23 di sini. Lalu kita masukkan angka 1,5 di sini. Kedalaman kerung lengannya 1,5 cm ya. Oke, 1,5 cm lebih kecil dari 1/2 lebar bahu. Nah, kalau kita ambil garis seperti ini. Nah, ini batas kedalamannya di sini ya. Jaraknya 1,5. Ini untuk ukuran standar. Beda dengan teman-teman yang mengukur langsung ke konsumen. Ya, jika teman-teman ukur langsung ke konsumen, otomatis ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Itu tergantung ukuran konsumennya ya. Ini kita menggunakan yang standar. Lalu, berapa batas ukuran lingkar ketiak untuk badan depan? Jika total lingkar ketiak 52, 1/2 lingkar ketiaknya adalah 26, maka ketiak depan harus dapat 24 cm. 24 cm. 24 cm itu 1/2 lingkar ketiak dikurangi 2 cm. Itu untuk ketiak badan depan ya. Oke. Hubungkan dari sini, dari titik dada, menyentuh ke sini, kedalaman kerung lengan, menyentuh ke ujung pundak di sini. Menggunakan penggaris ini. Ya. Tinggal diatur mana posisi yang tepat, mana posisi yang halus. Pada dasarnya, penggaris ini tidak berguna jika teman-teman sudah memahami lekukan di bagian ketiak. Tetapi untuk teman-teman yang belum memahami, penggaris ini cukup berguna. Ya, alat bantu sederhana yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda semua. Oke. Lalu sebelum kita garis, kita ukur dulu. Patokannya kita sudah dapat 24 cm. Dapatkah angka 24 ini? Jika kurang, kita turunkan garis dadanya. Jika lebih, kita naikkan garis dada ini. Oke, kita ukur ya. Kita ukur, teman-teman. Nah, di sini dapatnya 22,5. Jika 22,5, itu sebenarnya masih aman saja, masih bisa saja, cuma nanti ketiaknya terlalu press, itu kurang bagus. Bagaimana cara untuk mendapatkan 24? Maka garis dada ini yang saya katakan garis perkiraan, kita turunkan sampai mendapatkan angka 24 cm seperti ini. Jadi jika pun bergeser tidak terlalu jauh dari rumus itu. Kenapa bisa naik bisa turun? Karena ada yang lingkar dada pasnya 100, lebar bahunya 47, ada yang 48, ada yang 44. Itu beda-beda dan itu mempengaruhi. Sampai saat ini saya belum mempunyai rumus bakunya ya. Kalau saya mendapatkan, nanti saya pasti akan share ke teman-teman semua. Kita ukur kembali di sini. Kurang sedikit kita turunkan lagi. Nah, di sini sudah cukup kayaknya. Oke. Di sini 24 cm. Ini. Oke, 24 cm bergeser
1,5 cm dari garis awal ke bawah ya. Nih, 1,5 cm. Oke. Ketiak depan sudah kita dapatkan 24 cm. Dengan cara seperti ini saya yakin bagian badan depan di bagian bahunya itu tidak gelembung-gelembung. Dengan satu catatan, cara ngukurnya benar, ngukur lehernya benar, lain-lainnya benar ya. Oke. Lanjut, kita nggak bahas di bagian bawah ya, kita bahas di bagian dari dada ke atas saja. Oke, kita lanjutkan ke bagian badan belakang. Untuk acuan pola badan belakang kita garis di sini, yaitu sejajarkan pada garis as. Sini ya, pada garis as nih. Ini untuk badan depan. Standarnya teman-teman, standarnya dari bahu sini, bahu yang badan depan atau garis pundak yang sudah terbentuk dari leher ke bagian ujung pundak, kita arahkan meteran seperti ini dengan jarak 6 cm. Ini untuk standar ya. Di sini boleh 6, boleh 5. Ya, yang di bagian sininya boleh 6, boleh 5. Pada dasarnya itu 6 cm, tetapi dibuat perubahan atau pecah pola pada bagian badan belakang yang tidak bisa saya ceritakan pada kali ini, yang hanya ada pada materi kelas online yang saya buka. Saya buat mudah saja 5 cm. Tetapi kenapa menjadi 5 cm saya tidak bisa jelaskan di sini ya. Oke, 5 cm. Lalu kita buat garis 6 pun gak masalah teman-teman, 6 pun gak masalah. Silakan. Yang tutorial sebelumnya SMLXL dan sampai 5XL itu menggunakan 6 cm semua. Di sini 6, di sini 5. Oke. Jarak dari sini, dari pundak, tepi pundak belakang depan menuju ke belakang, 3 cm-nya adalah di sini, 1/2-nya adalah di sini. Kita boleh kasih penanda ya. Di sini ya. Nih. Garis ini adalah garis cara kita untuk mengukur setengah lebar bahu badan belakang. Lebar bahunya 46, 1/2-nya 23. Diukurnya dari mana? Dari garis as, dari sini. Karena ini adalah badan belakang ya, bukan dari sini lagi. Tapi cara mengukur 1/2-nya ada pada posisi garis ini. Oke, kita ukur 23 cm di sini. Ya, 23 cm di sini. Kelihatan jaraknya sudah berbeda ya. Berbedanya 1,5 cm antara depan dan belakang ya. Lalu turunkan ke bawah, perkiraan ada di 1/2 ketiak atau di antaranya sini. Tetap pada garis as ya, tetap pada garis as, kita balikan seperti ini ya. Tetap pada garis as pada angka 23 di sini. Menuju ke sini, 23-nya adalah di sini, tapi kita kurangi 1 cm. Di sini. Kenapa dikurangi 1 cm? Ini adalah batas standar kedalaman kerung lengan badan belakang. Oke? Itu untuk standar ya, sekali lagi untuk standar. Untuk depan dikurangi 1,5, untuk belakang dikurangi 1 cm. Untuk depan sebenarnya tidak dikurangi 1,5 jika dari garis as. Dikuranginya 3 cm, kedalamannya cukup dalam sekali ini sebenarnya ya. Untuk belakang hanya 1 cm, itu setengahnya 1 cm. Kalau kiri dan kanan atau lebar bahu full itu adalah 44 cm, lebar bahunya 46. Untuk kedalaman kerung lengan badan belakangnya adalah 44 cm. Oke. Setelah itu teman-teman kita menggunakan penggaris lengkung. Oke. Kita garis di sini, sentuhkan ke yang masuk 1 cm menuju ke sini. Ya. Set. Nah, titik ini tepi pundak badan belakang adalah titik hasil dari 1/2 lebar bahu dengan kedalaman kerung lengan menggunakan penggaris lengkung. Oke ya. Ngukur setengah lebar bahu untuk badan belakang tidak di sini teman-teman, tetapi di sini. Kenapa di sini? Kan ujungnya di sini, karena nanti yang dari sini masuk ke atas, nempel. Tetap puncaknya adalah di sini. Oke. Selanjutnya kita buat luruskan hasilnya dengan kerung lengan badan belakang ke sini, teman-teman. Ambil manisnya saja. Nah, seperti ini. Kerung lengan atau lingkar ketiak sudah jadi. Kita cek hasilnya. Yang depan tadi 24, dapatkan 52 cm. Kita cek ya. Nah, pas 52 cm. Ya, ini 52 cm. Sesuai dengan permintaan. Patokannya adalah 24 cm.
atau 1/2 dikurangi 2 cm untuk ketiak badan depan. Oke, paham sampai di sini ya? Selanjutnya adalah kita samakan lebar pundak badan belakang dengan badan depan. Kita ukur pundak badan depan. Di sini berapa pundaknya? 15,5 cm. Kita tempelkan di sini 15,5. Tempelkan di sini. Nah, ini adalah batas leher badan belakang. Leher badan belakang tidak ada rumusnya, hanya ada rumusnya ke sini. Dari batas ini kita masukkan ke angka 3,5 cm. 3,5 cm itu adalah batas standar kedalaman kerung lengan badan belakang. Oke. Lalu kita garis di sini ya. Ini. Lalu lagi-lagi saya menggunakan penggaris ajaib. Iklan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, kan? Enak sekali ya. Enak sekali. Oke. Ini sudah beres. Sekarang tugasnya adalah kita cek ukuran kerung lehernya. Lingkar lehernya adalah 42. Di mana 42 itu adalah ukuran daun kerah. Nih, daun kerah. Kalau teman-teman pernah menyimak tutorial cara mengukur baju pria terutama, itu ada cara mengukur lingkar lehernya. Itu adalah sebagai patokan lingkar leher dasar yang saya jadikan ukuran daun kerah. Otomatis jika daun kerahnya seperti ini, maka kaki kerahnya dia akan lebih panjang. Karena yang menempel pada baju adalah di sini, bagian bawahnya ya, bukan di sininya. Jadi lingkar leher 42, kerung lehernya itu nggak mesti 42, pasti lebih panjang sekitar 5 cm. Kadang-kadang saya buat lebih panjangnya itu sekitar 3 cm. Katakan di sini lehernya adalah 42, maka kerung lehernya itu paling tidak 45 cm karena harus ada pressing di sini saat proses menjahitnya. Kita coba cek, ada nggak angkanya? Dapat nggak dari sini ya? Dari garis kancing. Karena apa? Kaki kerah menempelnya di sini pada garis kancing. Oke? Kita coba ukur seperti ini teman-teman. Di sini badan depan dapat 11,5. Kita ukurkan ke sini. Nah, untuk badan belakangnya kita mulai dari garis as ya. Badan belakangnya kita mulai dari garis as, bukan garis kancing. Karena di badan belakang tidak ada kancing. Oke. Set. Nah, dapatnya 43, teman-teman. Ya. Itu sangat press. Sangat press. Bagian ke arah samping tidak usah dirubah. Kenapa di sini dikurangi 0,5? Karena saat teman-teman menggunting baju, ya, saat teman-teman menggunting baju, biasanya di bagian leher itu lebih elastis. Kalau teman-teman paskan penambahan dari lingkar leher 42, penambahan di bagian bawahnya adalah 5 cm, maka dijadikan 47. Benar, itu adalah pas. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya ketika teman-teman memasang kerah dengan pola ini, maka akan kedodoran. Dan terjadilah di sini berkerut. Karena tidak sesuai dengan ukuran. Kalau seperti ini, saat memasang kerahnya, coba teman-teman simak video tutorial cara memasang kerah pada YouTube saya. Itu sudah cukup banyak sekali ya. Coba teman-teman lihat di situ, agak ditarik di bagian sini, agak ditarik di sini juga agak ditarik. Dia menjadi lebih press saat dipakai. Berkurang 1 cm atau 2 cm gak apa-apa. Kalaupun tidak, kita tambah kerungan lagi di bagian sini. Di bagian bawahnya saja ya, di bagian bawahnya saja. Menambahkan kerungannya nanti setelah digunting. Apalagi teman-teman yang di Malaysia itu kebanyakan menggunakan kain satin ya. Kain satin itu yang sangat elastis. Kalau dibuat pas 47, maka dia pasti akan kedodoran. Pasti itu sudah dapat dipastikan akan kedodoran. Belum pergeseran gerak gunting, belum pergeseran dari kain, elastisitas kain, makanya dibuat press di sini. Yang dipatenkan adalah di bagian samping ini, yang ke samping. Kalau badan belakang, berapa ke sampingnya? Ikuti hasil dari depan. Oke. Ketika teman-teman membuat ini, saya yakin, insya Allah, saya yakin hasilnya akan lebih bagus. Oke. Video ini saya buat bukan buat teman-teman yang sudah mahir, ya. Silakan, ada yang ditanyakan untuk ini? Ada pertanyaan apa?